Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita akan lanjut lagi trading forex di OctaFX mulai dari nol ya. Part yang ke-8. Nah, ini mungkin video gue materi dasar-dasar yang terakhir yang gue kasih tahu ke kalian, karena kita minggu depan udah mulai praktek di akun real ya kan, di akun aslinya ya kan. Nah, kita pakai di akun demo. Nah, karena sebelumnya kita udah belajar tentang pola candlestick, gimana caranya membaca pola candle, gimana caranya membaca SNR yang sempurna, yang gak sempurna, bagaimana cara menentukan sinyal-sinyal yang kuat, serta penurunan atau sinyal kenaikan atau sinyal penurunan, dan juga open posisi yang tepat untuk kita trading. Nah, kali ini kita akan lanjut ya, dan kita sekarang gue akan kasih tahu ke kalian cara tradingnya di OctaFX ya. Cara trading forex nih, kita pakai akun demo dulu. Di sini kalian bisa pakai akun demo yang disediakan oleh OctaFX ya, dikasih modal sebesar $10.000 ya kan. Kalian tinggal belajar di sini yang udah gue kasih tahu tuh materi-materi yang kemarin ya, materi tentang gimana cara trading forex di sini. Kalau kalian yang belum tahu nih, jadi kalian pelajarin ini dulu sembari belajar di akun demo. Jadi sabar aja, dan gue juga udah mulai minggu depan, kita kedepannya akan terus trading pakai akun real ya kan. Di sini ada playlist. Nah, cari yang trading forex mulai dari nol nih, yang di OctaFX nih. Kalian pelajarin semuanya nih ya, dan dipraktekin aja di akun demo, jangan langsung ke real, karena sangat-sangat beresiko kalau kalian langsung tiba-tiba terjun dan belum tahu apa-apa. Nah, di sini kita akan coba trading prakteknya. Kemarin kita udah materi mulu, teori mulu, belajar terus ya kan. Kita mulai dari euro USD. Kita coba cari market yang bagus. Oke. Sorry ya guys, tadi kepotong karena sinyalnya tadi lemot banget, jadi gue ganti dulu pakai wifi yang agak kuat. Nah, di sini kita coba cari market, coba kita praktekin cara membaca arah market, cara menemukan sinyal-sinyal atau open posisi yang tepat. Kalau yang sebelumnya kita udah coba ya, belajar cara menentukan open posisi yang baik tuh kayak gimana, contohnya seperti apa, kita udah coba. Jadi di sini kalian bisa pakai akun demo dan bisa bikin sepuasnya kalian, makanya banyak akun demo gue buat latihan. Oke, di 1 menitnya kalian bisa lihat ya, jadi kalian bisa trading dimulai dari 1 menit sampai 1 bulan. Itu setelah hak kalian sama kok. Sistemnya itu kayak trading kripto, cuman di sini gue udah nemuin gaya trading sendiri ya, karena gue biasanya main di 1 jam. Itu setelah kalian. Nah, kalau kalian nanya, bang bagus sama 1 menit, 2 menit, atau 1 jam, atau sebulan. Jadi gini guys, kalau kalian trading di 1 menit itu nggak apa-apa sebenarnya. Karena kenapa gue bilang, ya kalau kalian mampunya membaca arah market 1 menit ya silakan. Tapi di sini 1 menitnya lihat nih, cepet pindahan 1 menit. Kenapa gue lebih pilih lama? Karena di sini lihat, saat kita cari market nih, cari sinyal kenaikan, dan kita ngebaca, oh sinyal kenaikannya, oh gue tahu nih ini mau kenaik. Nah, kita bakalan, kalau kalian emang udah terbiasa sih enak ya kan. Tuh, kalian bisa baca arah market ke bawah. Nih, jadi 1 menit itu, setelah 1 menit nih, waktu candle berjalan ini cuma 1 menit. Kalian lihat sendiri ya. Kalau kalian bisa hitungin 1 menit, kalian hitungin aja. Nih, nanti 1 menit ini berpindah candlenya guys. Ini kita praktek dulu nih, lihat nih ya. Nah, lihat. Ini sedang lagi naik turun. Nah, dan ini ngebentuk support tidak sempurna nih, ini. Candle merah dan candle hijau. Candle hijaunya pelemahan nih informasi candlenya. Informasi candlenya nih sumbunya lebih panjang di bawah, makanya dia informasinya penurunan. Coba dia kalau sumbunya lebih panjang di atas, berarti informasi kenaikan. Makanya gue bilang ini support yang nggak sempurna. Tapi di sini polanya naik. Tapi kita lihat dulu, di sini ada support. Nah, tuh lihat tuh pindah kan. Jadi setiap 1 menit dia akan berpindah candlenya, ngebentuk candle baru lagi kayak gini terus. Ini juga sampai 1 menit, itu cara mainnya. Dan 5 menit juga sama, 5 menit. Nah, jadi setiap 1 candle ini akan bergerak seperti ini selama 5 menit. Habis itu pindah lagi, ngebentuk yang baru. Nah, jadi gue 1 jam, karena perpindahan candle agak lebih lama juga kalau 1 jam. Dan juga semakin kalian main di waktu atau time frame paling lama ya, terlama, menurut gue profit kalian juga akan makin besar. Kenapa gue bilang begitu? Karena kalau di 1 menit kalian tuh udah tahu target kalian. 1 menit berarti
sampai sini udah bahkan kalian udah jual nih. Jadi untungnya kecil. Jadi gue pilih 1 jam. Pokoknya kalian harus praktekin sendiri di akun demo. Kalian beda-bedain kalau kalian trading di 1 menit kayak gimana, 1 jam kayak gimana. Tapi kalau gue lebih suka yang 1 jam, oke? Di sini kita coba kita baca marketing yang kita pelajari kemarin. Nah, jadi ini momennya lagi naik, langsung terjun ke bawah nih guys. Di GBP USD, lihat tuh. Nah, di sini candlenya overload nih, yang seperti yang gue bilangnya. Candle overload seperti ini biasanya itu kalau lagi penurunan ketemu candle overload ini ya, kalian lihat riwayatnya dulu. Oh, nggak ada candle overload sebelumnya, berarti ini emang pelemahan harga atau si candle merah penurunan ini menghabiskan kekuatannya di candle 1 ini doang. Yang seharusnya bisa banyak nunggu jadi 1 langsung ke bawah. Nah, di sini kalian bisa open posisi, sebenarnya bisa memanfaatkan candle-candle seperti ini. Tapi untuk kalian itu kalau kalian udah terbiasa trading, udah terbiasa ngeliat market. Kalau gue udah terbiasa, jadi gue tahu mana candle-candle yang emang bener-bener wah cocok buat di trading kan, market yang mana buat di tradingnya atau enggak. Kalau untuk kalian yang untuk pemula, lebih baik jangan coba-coba. Di sini mending kalian nunggu support sempurna atau sinyal kenaikan. Jadi kita skip untuk bagian USD. GBP ya. Kita coba ke USD JPY. Jadi gitu guys caranya. Nah, di sini ada support. Oke, kita coba open buy nih. Nah, kita buy. Kita buka order 0,01, lihat. Nah, kenapa di sini gue open buy? Karena di sini kalian lihat nih. Ya, ini 1 menit ya guys. Gue lupa lagi. Tapi nggak apa-apa deh, kita main 1 menit dulu. Nah, kenapa gue open posisi di sini di 1 menit ini? Karena gue nemu support sempurna. Nih, kalau kalian yang udah bisa baca support atau pola candlestick yang kemarin gue ajarin. Nah, di sini tuh support sempurna. Kenapa gue bilang support sempurna? Kalian bisa lihat sendiri. Candle hijau ini sumbunya lebih panjang di atas dan informasinya kenaikan, dan candle merah ini informasinya pelemahan, makanya searah. Wah, ini udah profit kita. Coba kita lihat nih. Kliknya di order ya guys. Tuh, jadi hijau ya. Kalau ini warnanya merah, minus. Nah, cara biar untungnya gimana? Kalian tekan, tinggal tutup. Nah, tuh order ditutup, berarti kalian udah dapat 0,06 dolar. Ya, mainnya dolar ya. Open posisi dengan modal tadi tutup mana? 0,01 dolar. Jadi 0,01 dolar itu setara 155 rupiah. Kalian tinggal kaliin aja, berarti dapat berapa. Nah, ini contohnya aja. Itu kalau kalian open buy. Jadi kita lihat dulu marketnya tadi. Nah, jadi kenapa gue bilang open posisi di sini? Karena di sini nggak bentuk support sempurna, 2 candle yang searah ke atas, candle hijaunya kuat ke atas. Nah, jadi gini guys, teknik trading itu di forex atau di OKTFX itu gampang banget. Trade forex di OKTFX. Ketika kalian profit, itu yang nutup kalian sendiri guys. Tutup itu dalam artian kalian udah, oh gue udah profit nih segini. Oke, di sini dia memang pelemahan. Ntar dulu deh. Kita open posisi di 1 jam ya. Karena gue lebih suka 1 jam guys. Tuh, lihat 1 jamnya candle parah ya. Tapi kita cari yang lain dulu. Oke. Nih, kita baca-baca market. Jadi itu open buy, jadi profit. Kalau kalian open buy dan dia benar-benar ke atas, berarti kalian profit. Ketika kalian open buy tapi ternyata dia merah ke bawah, berarti kalian nggak profit. Kita contoh aja, cari contoh. Itu profit ya tadi. Ini Oke, di sini kita coba nih. Gue kasih tahu kalau kalian nggak profit ya. Kita open buy. Ini kalau kalian contoh nggak profit nih, gue asal-asalan. Kalau kalian asal-asalan open buy, ini buy. Jadi kalau open buy itu berarti kita memprediksi kalau dia akan ke atas, guys. Tapi kalau dia ke bawah kayak ini, kalian bakal minus. Kalau nggak percaya, lihat nih, order. Nih, kita kasih tahu. Tuh, ini yang namanya minus. Ketika kalian praktek nih, ini disebut minus. Kalau kalian hijau, tertutup ini berarti profit. Jadi, kalau kalian open buy ternyata dia ke bawah, ya kalian minus. Nah, di sini kalian belum, ibaratnya ini tuh masih ngegantung, kerugian ngegantung. Nah, hijau lagi tuh, dia naik. Kerugian ngegantung itu berarti kalian belum rugi nih. Belum rugi dalam artian tuh, karena belum kalian tutup. Ketika kalian udah tutup, berarti kalian bakal, kalau tutupnya 0,16 kayak gini, berarti kalian bakal dikurangi modal kalian 0,16. Tapi kalau kalian diemin terus, dia sampai menguras, tapi jangan didiemin ya. Harus tahu batasan minus. Contoh kita jual ya, nih.
Ini kita jual nih, kita rugi 0,15 nih, tutup. Nah minus 0,15 tuh berkurang jadinya. Jadi gitu guys caranya. Bener-bener simple asal kalian ngerti cara basicnya, cara trading. Oke, kita coba lagi guys. Wah di sini ada support. Oke. Ini 1 menit ya guys. Kita lihat 1 jam. Oke, kita main. Wow, dia bener ya. Oke. Kita cari lagi. Jadi gampang. Kita belum sell ya. Nah, sell ini juga kita bisa profit. Kalau di trading kripto kan yang kripto biasa kita nggak bisa sell ya. Kita cuma satu arah. Berarti memprediksi cuman kenaikan aja. Jadi kalau ini, kalau kalian tahu ini bakal ke bawah, kalian sell, kalian bakal profit. Oke guys, contohnya aja deh. Oke guys, sorry ya tadi kepotong karena sinyalnya malah jelek banget. Nah jadi gue ulangin lagi, kalau tadi kita open posisi buy ternyata benar, prediksi kita naik ke atas, kita profit. Dan kedua lagi sell ini, ketika kalian di sini nih ternyata open sell dan ternyata ke bawah, kalian bisa profit. Nah nanti kita praktekin di minggu depan lagi, itu untuk khusus sell ya. Nah jadi hari ini kita cuma belajar cara buy biar profit, biar kalian tahu kalau profit tuh kayak gimana, open posisi buy, dan kalau kalian minus kayak gimana ya kan. Kalian yang penting udah tahu nih cara-cara praktekkan sedikit ya kan. Nah lihat ini udah 1 menit, 5 menit, kalian tinggal pilih sendiri ya, mau dimain di 1 menit atau main 5 menit, sejam itu boleh, terserah kalian. Yang penting kalian senyaman kalian belajar ya. Dan mungkin sorry banget tadi sebelumnya gue udah ngomong ini video terakhir untuk materinya, tapi ternyata emang harus dibikin satu-satu ya, nggak bisa dicampur buy sama sell karena takutnya kalian bingung dan videonya bakal kelamaan. Jadi minggu depan kita akan lanjut di video open posisi ngebahas tentang sell. Berarti kalau sell itu cari resisten sempurna atau sinyal ke bawah yang kuat. Kalau kita tadi kan buy kan support, nyari support yang sempurna ya, yang tadi nih yang kayak gini ya kan, kita nyari support sempurna dan baru kita profit. Tapi kalau kita asal open posisi kayak tadi, kita bakalan minus. Oke? Dan mungkin kalau kalian masih ada bingung, kalian bisa tanyain aja dulu di IG gue Henry GV atau bisa DM aja di situ, dan linknya ada di semua video ya, deskripsi, atau bisa langsung tanyain di kolom komentar video ini. Dan sorry banget karena gue masih praktek di akun demo, takutnya kalian langsung terjun di akun real. Jadi ini untuk pemula yang benar-benar belum paham tentang trading forex di AutoFX. Nanti dikit lagi deh kita akan langsung, nanti gue coba di akun real setiap minggunya ya kan. Gue bakal praktek dan ngasih tahu gimana cara trading di akun real sebenarnya sama akun demo dan akun real. Oke, terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.